Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti lagi perkuliahan geometri dasar. Hari ini kita masuk pada bab 4, yaitu tentang segitiga-segitiga yang kongruen. Oke, apa sih kongruen itu? Sebelum kita masuk pada kongruen, nanti kita akan lebih spesifik pada segitiga yang kongruen. Lalu apa sih kongruen itu? Jadi kalau kita lihat, kongruen itu adalah suatu bangun yang mempunyai bentuk yang sama dan mempunyai ukuran yang sama. Jadi kalau misalkan kita mempunyai dua buah segitiga, segitiga tersebut adalah segitiga yang kongruen, maka dua segitiga tersebut harus mempunyai bentuk yang sama. Sama persis. Dan keterangan yang ada di dalamnya juga sama. Misalkan panjang sisinya sama dan juga sudutnya sama besar. Itu adalah segitiga yang kongruen. Oke, namun kekongruenan ternyata berdasarkan geometri dasar tidak hanya bisa dilihat dari secara keseluruhan dari sisi-sisi ataupun semua sudut-sudutnya. Jadi ada beberapa penanda yang menunjukkan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang bisa dijadikan ciri bahwa dengan menggunakan penanda itu dia sudah cukup menunjukkan adanya suatu kekongruenan. Oke. Jadi penanda tersebut tampak pada postulat 15, yaitu sisi sudut sisi. Jika diketahui kesesuaian antara dua segitiga, dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen dengan sisi dan sudut yang berkesesuaian pada segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Maksudnya adalah bagaimana? Kita lihat pada ilustrasi gambar berikut. Oke, saya mempunyai dua buah segitiga. Di situ ada segitiga AED dan BEC. Ada segitiga AED dan juga BEC, di mana pembentuknya adalah di situ ada sebuah ruas garis AB yang berpotongan dengan CD di titik E dan mereka saling memotong di tengah-tengah. Artinya AB memotong CD di tengah sehingga CE panjangnya sama dengan ED dan AE panjangnya sama dengan EB. Oke ya, lalu apa yang mau kita buktikan? Buktikan bahwa segitiga AED itu kongruen dengan segitiga BEC. AED kongruen dengan segitiga BEC. Oke, bukti. Karena AB dan CD saling membagi sama panjang, maka saya punya AE itu akan sama dengan BE dan juga ED akan sama dengan EC. Sedangkan kita punya bahwa besar sudut AED ini tuh kita kasih tanda dan juga ini CED itu sama karena dia bertolak belakang. Ya. Karena di sini ada sisi yang sama dengan itu, sudut yang sama dengan sana dan sisi itu sama dengan sana. Ini disebut dengan sisi sudut sisi sudut sisi yang sama besar. Maka segitiga AED dan segitiga BEC adalah segitiga yang kongruen. Itu adalah bunyi dari postulat 15. Oke, langsung saja kita aplikasikan postulat 15 pada sebuah masalah. Misalkan saya mempunyai sebuah segitiga ABC, begitu ya. Dan di situ ada titik D, ada titik E, di mana titik D itu posisinya ada di AC, sedemikian hingga AD itu panjangnya sama dengan BE, di mana E itu terletak pada BC. Oke ya. Di situ diketahui bahwa AD itu panjangnya sama dengan BE. Dan besar sudut DAB sudut ini itu besarnya sama besar dengan sudut EBA di sebelah situ. Apa yang mau kita buktikan? Buktikan bahwa panjang AE itu kongruen dengan panjang BD. Panjang AE sama dengan BD. Atau AE kongruen dengan BD. AE kongruen dengan BD.
Itu yang mau kita buktikan. Nah, kita mempunyai modal postulat 15 ada sisi sudut sisi. Kita punya ABD dan ABE. Pak, di situ diketahui segitiganya ada 3. Ada lebih dari 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 segitiga. Lalu kita pakai yang mana? Kita pakai yang diketahui. Yang diketahui di situ adalah BE, maka kita menggunakan segitiga yang memuat BE. Yang memuat BE adalah segitiga ABE atau segitiga B, misalkan ini adalah O, BOE. Dan yang diketahui lagi adalah sudut ABE, sudut ini. Karena sudut ini yang diketahui, maka BOE tidak mungkin dipakai segitiga itu. Jadi kita pakai ABE. Kalau segitiga ABE berarti kita bisa mecah. Kita bisa memandang segitiga ABE dan lawannya adalah segitiga BAD. BAD. Oke ya. Pandang segitiga ABD dan juga pandang segitiga ABE. Panjang AD sama dengan BE. Panjang AD sama dengan panjang BE. Oke. Panjang AD sama dengan BE. Begitu ya. Sudut BAD sama dengan sudut ABE. BAD, sudut ini BAD akan sama dengan besar sudut ABE. ABE di sebelah sini. Itu ya. Oke. Karena itu sudah diketahui. Kemudian panjang AB ini itu akan sama dengan BA pada segitiga yang berbeda karena dia berimpit. Ya. Maka berdasarkan ini sama dengan sana. Oke. Berdasarkan sisi sudut sisi, maka dapat dikatakan bahwa segitiga ABE itu kongruen dengan segitiga ABD. Akibatnya panjang AE itu akan sama dengan panjang BD. Kalau panjang AE sama dengan panjang BD, dapat dikatakan bahwasanya AE kongruen dengan BD. Oke, berikutnya pada teorema 4.1 kali ini digunakan sebagai latihan. Clue-nya masih sama, yaitu cari dan maksimalkan untuk penggunaan sisi sudut sisi untuk membuktikan kekongruenan. Temukan dua sisi yang saling sama panjang dan satu sudut yang sama besar. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.